Ini sebagai penyemangat buat kita semua. Nggak ada semua kebaikan yang kita lakukan, belajarnya kita, ya, kemudian bergadangnya kita, kemudian lesnya kita, ikut tryoutnya kita, kemudian meskipun pada ujungnya secara fisik kita misalkan dikatakan gagal, tapi sejatinya kita nggak gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, Eduholic dimanapun kalian berada. Ketemu lagi di channel Edu Story bersama saya Kak Buana. Ya. Kalau adik-adik belum sempet lihat materi sebelumnya, bisa dicek di video kita, dan boleh juga sih langsung cek ke video yang sekarang. Kita kali ini akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Ya. Materinya masih tentang pesimisme atau kegagalan atau merasa semua yang udah dilakuin ini sia-sia. Ya. Ada banyak mungkin yang kita merasa perjuangan panjang tuh udah dilakuin. Udah belajar berkali-kali, ikut tryout di berbagai platform, ya adik ikut tryout baik dia gratis maupun berbayar. Kemudian Eduholic ini ikut bimbel, banyak bimbel mungkin bisa 2 atau 3 diikuti, ikut bimbel online, offline, tapi udah minta maaf sama guru, udah ibadah juga dikencengin, tapi ujung-ujungnya ketika melihat pengumuman gagal, ya. Atau buat kalian yang masih kelas 10 nilai rapot nggak naik-naik. Kemudian pada akhirnya frustasi dan pada akhirnya menyetop perjuangan, dan kita ingin bahas itu di seri kali ini, ya. Adik-adik semuanya santai aja. Ada banyak orang hebat, ada banyak banget orang hebat di dunia ini yang mereka itu berkali-kali gagal. Bedanya mereka ketika gagal dia coba bangkit 1 kali lebih banyak dari jumlah jatuhnya. Jadi syaratnya kita bisa sukses, kita bisa bangkit 1 kali lebih banyak dari jatuhnya kita. Adik-adik perlu tahu ada banyak sekali orang sukses di dunia ini yang mengalami kegagalan berkali-kali lipat dibandingkan kita. Tapi bedanya apa sih dengan mereka yang pada akhirnya terus-menerus gagal dan menyerah? Mereka bangkit 1 kali lebih banyak dari kejatuhan mereka. Setiap gagal mereka bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Dan yang kita lihat kesuksesan itu seperti gunung es. Jadi kalau kita lihat misalkan Jack Ma, ya Alibaba, atau mungkin mendiang Steve Jobs, atau mungkin Bill Gates, yang kita lihat itu cuma puncak gunung esnya. Dimana dia orang sukses. Atau mungkin teman-teman semuanya ngelihat orang-orang yang masuk ke kampus impian, ya ke perguruan tinggi negeri jurusannya impian. Dia enak ya, dia sukses sekali di sana. Dia memang pinter dan enggak. Yang kita lihat cuma puncak gunung esnya. Di bawah itu yang tidak kelihatan adalah perjuangannya. Perjuangannya butuh rasa sakit, rasa merasa terpinggirkan. Dan kalau adik-adik saat ini ngalamin itu, maka tepat banget ikut pembahasan ini sampai tuntas nantinya. Yang kita perlu pahami bahwa bukan penerimaan yang ngebuat kita semakin kuat, ya. Tapi penolakan akan ngebuat kita semakin kuat. Penolakan, kegagalan itu akan membuat kita semua semakin kokoh. Adik-adik tahu intan atau permata atau berlian yang harganya luar biasa mahal, ya hitungannya tuh karat. Dia harus ditempa di dalam tekanan, di dalam mantel bumi, ya. Jadi kira-kira jaraknya tuh 150 km dari permukaan bumi di dalam sana. Kemudian dia harus mengalami suhu yang 1000 derajat Celcius minimal. Baru dia bisa terbentuk apa? Intan. Dan ketika dijual di pasaran harganya luar biasa mahal. Jauh lebih mahal dari emas. Tapi kalau kita bandingkan dengan batu kali, ya, atau mungkin pasir yang dijual itu truk-trukan yang harganya sangat jauh dibandingkan dengan intan tadi. Pasir, kemudian batu, dia nggak mengalami tekanan sebesar intan. Jadi ketika kita ingin menjadi berlian, ya, kita ingin menjadi pemenang, kita ingin menjadi sesuatu yang dihargai, maka pastikan jalan hidup kita adalah jalan yang penuh dengan tekanan, penuh dengan apa? Kegagalan, tapi kita bangkit lagi. Bukan jalan landai, ya. Jadi kalau kita naik gunung, para pendaki itu nggak suka jalan yang landai. Mereka tuh naik gunung buat apa sih? Buat nyari tantangan, ya. Justru jalan terjal berbatu yang mereka hadapi, ini terjal sekali, mereka tertantang dan mereka laluin itu. Pada akhirnya mereka sampai puncak gunung, mereka melihat sunrise di sana, dan itu keberhasilan. Dan yang perlu kita pahami di dalam kehidupan ini, nggak ada satupun
perbuatan kita yang sia-sia. Jadi kalau adik-adik selama ini merasa gagal, maka setiap perjuangan yang adik-adik laluin, yang Eduholic laluin itu pasti ada balasannya. Ya. Kakak coba kutip dari surat yang dalam Quran yang adik-adik sudah hafal, mungkin Al-Zalzalah. Ya. Di ayat ketujuhnya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, meskipun sebesar zarroh ya, atom, maka niscaya dia akan melihat balasannya. Dan kalau Allah sudah mengatakan dalam Quran, maka pasti benar. Ini sebagai penyemangat buat kita semua. Nggak ada semua kebaikan yang kita lakukan, belajarnya kita, ya, kemudian bergadangnya kita, kemudian lesnya kita, ikut tryoutnya kita, kemudian meskipun pada ujungnya secara fisik kita misalkan dikatakan gagal, tapi sejatinya kita nggak gagal. Kita nggak gagal. Adik-adik semuanya nggak gagal kalau begitu. Adik-adik sudah melakukan sebuah proses perjuangan yang hebat yang menghasilkan adik-adik yang sekarang, dan Allah akan balas itu. Ini prinsip yang harus adik-adik pahami dan terapkan. Ketika melakukan kebaikan, ada Allah yang balas. Ketika melakukan satu niat baik, kemudian proses yang baik, maka Allah pasti balas. Kak, balasannya tuh kapan? Nah, disinilah ujiannya. Ujiannya di sini. Bagaimana kalau kita ngambil kutipan dari Jack Ma? Ya. Hari ini tuh berat. Today is tough. Tomorrow tougher. Besok itu lebih berat. But the day after tomorrow is beautiful. Tapi lusa itu keindahan akan muncul. Kemudian Jack Ma ini melanjutkan, tetapi sebagian besar orang die tomorrow evening. Mereka mati besok sore. Jadi sebelum dia menikmati hari yang indah di lusa, dia udah terlanjur menyerah dulu. Dan kebanyakan kita begitu. Kebanyakan mereka yang gagal adalah mereka yang berhenti sebelum proses akhirnya. Padahal sedikit lagi dia akan berhasil, kemudian pada akhirnya dia menyerah dan dia terkenal sebagai orang yang gagal. Ini merasakan semuanya sia-sia. Mindset inilah yang harus kita perbaiki ya sejak dini. Nanti ini akan jadi bekal adik-adik semuanya menghadapi kehidupan yang jauh lebih berat ke depannya. Karena setiap fase kehidupan mulai dari SD, SMP, SMA itu semuanya tantangan. Maka ketika kita ingin jadi pemenang, maka tugas kita adalah melalui fase-fase kegagalan demi kegagalan, tapi syaratnya kita harus bangkit lagi. Kemudian berikutnya, jangan pernah sesali perjuangan yang kita lakukan selama itu kebaikan. Jangan pernah sesali. Kalau kita pernah bersedekah ya dengan niatan kita ingin lulus, kemudian pada akhirnya kita lulus, maka kita perbaiki niat kita. Oh, jangan-jangan sedekah kemarin hanya karena ingin lulus, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita perbaiki. Tetap bersedekah, tetap membantu orang tua, tetap adik-adik belajar, tapi tujukan itu untuk ibadah. Jadi yang pertama, kalau kita simpulkan, jangan pernah sesali karena setiap kebaikan ada balasannya. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, gimana sih caranya biar kita nggak kecewa? Maka yang paling penting kita harus niatkan, kita perbaiki niat kita tadi. Jadi ketika adik-adik melakukan satu kebaikan, niatnya tuh jangan langsung kepada oh saya pengen berhasil kak, saya pengen jadi insinyur kak. Enggak, niatin aja itu untuk ibadah. Ibadah sama Allah. Karena setiap keringat, setiap perjuangan yang adik-adik lakuin itu Allah pasti balas kan. Maka niatin aja buat Allah. Ya Allah, minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, saya tuh pengen mulai belajar ya Allah. Saya pengen masuk ke kampus impian. Saya pengen jadi insinyur, masuk ke ITB ya Allah. Saya mau mulai belajar nanti malam ya Allah. Maka tolong saya. Dan ini saya persembahkan untuk kebahagiaan orang tua saya, yang itu juga merupakan perintah membahagiakan orang tua. Ketika orang itu udah meniatkan untuk Allah, maka Allah pasti bantu. Dan ketika gagal menurut dia, maka sejatinya dia nggak gagal menurut Allah Subhanahu wa taala. Nggak gagal, hanya tertunda aja. Ya, jadi itu adik-adik semuanya. Dan terakhir, sebagai bekal, hidup ini tuh kalau enggak lagi lapang, ya sempit. Kalau enggak lagi menang, ya kalah. Kalau lagi enggak sehat, ya sakit. Itu kehidupan begitu, berputar seperti bola. Kehidupan itu akan diputar sama Allah Subhanahu wa taala, menimpa kita. Kita kadang senang, kadang juga sedih, kadang juga bahagia, kadang juga
kecewa gitu. Itu fase-fase kehidupan dan itu kita akan alami sepanjang sampai dengan kita mati nanti. Tapi Allah sudah memberikan kunci bagi kita semuanya yang ingin merasakan kebahagiaan dalam kehidupan. Modalnya 2. Pertama, syukur ketika dikasih kelapangan. Ketika adik-adik sekarang ada fasilitas untuk ikut bimbel, ya, ada fasilitas untuk beli pulsa, ada fasilitas untuk pergi kemana-mana tanpa kehujanan, maka syukurilah, bersyukur. Adik-adik semuanya masih bisa memiliki mata untuk melihat ini laptop ini. Kemudian adik-adik bisa buka buku, adik-adik masih diberi kesempatan untuk bisa mendengarkan ilmu dari guru-guru, dari YouTube, dari media-media pembelajaran. Telinga adik-adik masih berfungsi, itu syukurilah. Karena betapa banyak orang yang lahir dalam keadaan buta. Betapa banyak orang yang lahir dalam keadaan tunarungu. Betapa banyak orang yang belum pernah melihat sinar matahari pagi, kemudian sinar matahari terbenam. Itu betapa banyak orang yang gak dikaruniai mata untuk menikmati keindahan dunia. Tapi mereka tetap bersyukur. Mereka bersyukur dengan apa yang Allah kasih. Lantas kalau kita masih bisa menyaksikan tayangan ini, masih bisa untuk melihat tanpa gangguan, maka yang pertama adalah bersyukurlah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur maka Allah akan tambah, tapi kalau kita kufur maka Allah akan azab. Kemudian yang kedua, modal yang kedua, ketika kita dapetin sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita. Tidak sesuai keinginan kita. Maka tugas kita adalah bersabar. Karena dalam kesabaran itu, nanti ujungnya kesabaran itu pasti kemenangan. Janji Allah itu. Inna ma'al usri yusra, seperti kita bahas di sesi sebelumnya, bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau Allah sudah membersamai kita, maka pasti menang. Itu kaidahnya. Dan 2 hal ini adik-adik semuanya dipegang untuk modal kehidupan, bukan cuma kehidupan sekolah, tapi juga kehidupan kuliah, juga kehidupan pasca kuliah, kehidupan pernikahan, nanti jadi punya jabatan, ya, atau nanti adik-adik dikarunia harta yang banyak, maka 2 modal ini akan menjadi modal utama, syukur dan sabar. Ya, mungkin itu yang bisa kakak sampaikan. Kita review sedikit dari awal. Pertama, jangan pernah sesali kebaikan yang adik-adik sudah lakukan, karena Allah pasti balas. Allah pasti balas. Yang kedua, bagaimana agar kita tidak kecewa, maka niatkan semuanya hanya untuk mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk ibadah sama Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha ya Allah. Kalaupun kau belum kasih, maka mudah-mudahan kau tetap balas dengan pahala. Yang ketiga, modal kehidupan ini ada 2. Yang pertama, syukur ketika dalam kelapangan, kesenangan, dan bersabar ketika kita dapetin sesuatu yang tidak mengenakan jiwa kita. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, ya, terus pantau channel Edustory ini, kan akan banyak sekali inspirasi, banyak sekali motivasi, tips and trik. Mungkin nanti juga ada sesi-sesi kakak akan ngajar, mungkin bisa ngajar fisika, matematika, dan yang lainnya. Tetap bersama di channel ini Edustory. Jangan lupa subscribe dan likes, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.